pemecatan Jokowi dengan tersangkanya Hasto itu tidak ada hubungan sama sekali. Pak Jokowi apa kekuatannya mau perintah-perintah KPK sekarang? Ya nggak bisa lah. Ya kan? Nggak mungkin. Secara etika dia mau melakukan perintah-perintah kepada KPK, ya nggak mungkin. Nggak mungkin menurut saya. Jauh sekali itu. Ya kan? Itu faktor kebetulan aja. Karena caci makinya terhadap Jokowi semakin tinggi. Ya, kemudian memang sudah diproses, dijanjikan sebelum pemecatan Jokowi pun KPK sudah menyatakan bahwa akan memanggil Hasto sebagai saksi lagi, kan gitu ya. Ya kan? Termasuk juga pemanggilan Pak Yasona kan? Ya. Jadi nggak ada hubungan ini kalau dikaitkan hubungan soal Jokowi bermain di KPK, nggak ada lagi. KPK udah sulit, nggak ada. Kalau dibilang Prabowo masih mungkin. Tapi apa Prabowo juga bermain seperti itu, kepentingannya apa? Ya. Jadi ini karena panik sendiri, main silat istilahnya, tapi nggak punya lawan, apapun ditinju, apapun ditumbuk. Lawannya nggak ada, udah capek latihan. Kalau ini dianggap sebagai bargaining gimana Bang? Supaya kasus Hasto kemudian dihentikan gitu loh, daripada terbongkar semuanya. Gimana Bang menurut Abang? Saya kira nggak ada itu. Orang seperti Pak Prabowo, kalau kamu ada kasus, bongkar aja. Mau bargaining sama siapa? Ya sekarang mau bargaining sama siapa? Dengan KPK maksudnya Bang? Ya nggak bisa lah. Ngapain bargaining sama KPK? KPK lembaga hukum. Iya kan? Bargaining apa? Untuk kepentingan siapa? Karena Gitu. dinilai adalah cabang dari eksekutif, artinya ada di bawah kendali presiden juga. Mungkin begitu penilaian mereka. Siapa di bawah presiden? KPK. Nggak bisa dong. Ada di cabang eksekutif. Ya KPK kan nggak ada hubungannya dengan presiden. Terus Prabowo mau negosiasi, mau ngapain? Nggak ada hubungan, nggak ada kepentingan sama dia, nggak ada hubungan sama dia kan? Mau ngapain? Ya bagi Prabowo, kalau kamu ada kasus koruptor, kayak siapa, buka aja. Ya kan? Artinya kalau dia nggak percaya kepada institusi hukum, dia nggak percaya ke presiden juga. Gitu loh. Kamu kasih aja ke presiden. Ya kan? Nggak percaya ke institusi hukum, kasih ke presiden. Nah, presiden dia proses. Panggil KPK, panggil Jaksa Agung, polisi proses nih. Gitu caranya. Jangan ini amburadul seperti ini bermain kayak, aduh, saya sedih lihat loh. Saya supaya dulu pernah jadi kader PDIP ya, cara-cara bermain seperti ini saya sedih. Satu, childish, kekanak-kanakan. Yang kedua, sporadis. Ketiga, panik. Kan harus ada taktik, strategi. Bagaimana menghadapi satu masalah. Gitu. Dan kayak begini. Terus dikasih sama orang-orang emosional aja ngomongnya. Yang perlu ngomong sedikit ditambah-tambah. Mau jadi tokoh nasional pula mereka kan. Jadi nambah-nambah sana sini. Mencak-mencak sendiri. Kasihan Ibu Mega menurut saya. Ya PDIP terutama. Sebagai satu institusi. Partai besar yang sulit sekali. PDIP ini kan satu-satunya partai. Yang lahir dari perjuangan yang berdarah-darah. Satu-satunya. Coba yang lain. Nggak ada. Gerindra kan Prabowo dirikan partai nggak ada tanpa hambatan. Ya, kemudian Demokrat nggak ada. Yang lain semua nggak ada. Partai yang berdiri diperjuangkan dengan darah dan perjuangan dan pengorbanan itu hanya PDIP. Sekarang jadi begini aja. Sedih kita kan. Nah oleh karena itu ini kita mengajak kawan-kawan yang masih ada dalam PDIP tapi masih pikiran akal sehat. Bagaimana membangun ini, mengemas ini kembali menjadi suatu kekuatan yang besar. Itu harus diingat. Ya. Saran saya begitu, Bang. Bang, yang menarik juga, Bang, video-video ini sebagian katanya sudah dititipkan ke Koni Rakundini dan kemudian dibawa ke Rusia dan sudah dinotariatkan. Kan nanti kalau misalnya pemerintah Rusia merasa dibawa-bawa dalam persoalan internal dalam negeri Indonesia kan juga merasa terganggu. Kira-kira nggak ada itu, saya kira itu klaim-klaim semua itu. Iya kan? Nggak ada lah.
Soalnya kan Kok, itu kok video Koni sendiri Bang di akun Instagramnya Bang, bahwa memang dia sudah dititipkan oleh Pak Hasto katanya begitu Bang. ya apa yang dititipkan itu uang atau apa? Video-video data skandal korupsi yang seperti disampaikan oleh Hasto itu Bang, sebagian Nah, nggak sudah yakin lah, saya nggak dipegang oleh yakin. Koni katanya. Saya bukan tidak percaya, tapi nggak yakin. Oh. Kalau ada memang bongkar aja dulu di Indonesia. Hmm. Bongkar dulu di Indonesia, jangan macam-macam. Apa hubungannya? Rusia juga geli ketawa, ya kan? Rusia ini kalau dibilang kayak begini, cekekekeh, ketawa, cekekean. Apa ini? Kok saya dilibat-libatkan? Udah dia orang gila semua menurut saya. Bongkar aja di sini kalau dia benar, bongkar di sini. Ngapain bicara Rusia lah? Nanti mau bawa kemana lagi? Ya kan? Kenapa nggak bawa bilang aja ke CIA sekalian ke Amerika Pentagon? Ya ini kan tindakan yang sangat tidak nasionalis juga sih kayaknya Bang, karena kan persoalan internal. Ada kasus itu pun hanya oknum, anggaplah oknum itu bernama Hasto, Saiful Bahri, dan seterusnya. Lah kenapa kemudian melebarkan masalah ini sehingga merembet kemana-mana gitu loh Bang? Ya itulah, kalau melibatkan Koni dia memang dari awal tuh nggak suka sama Prabowo, Hmm. ya kan? Kemudian mau libatkan ini ke sana ke sini, udahlah menurut saya itu omong kosong semua. Dipikir rakyat bisa dibohongin apa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi, PDIP ini betul-betul orang-orang yang panik minggir aja dulu, kasih orang-orang yang akal sehat Hmm. untuk menghadapi situasi ini dengan tenang gitu kan. Masih ada Ahmad Basarah tenang, ya kan? Bambang Pacul itu dengan cara tenang. Ada lagi Puan Maharani, ada Pramono Anung, itu orang yang bisa berpikir dengan tenang. Itu menghadapi situasi ini, ya kan? Kalau Yasona ya udahlah. Sebenarnya orangnya tenang, teman kan sudah ada pencekalan pula terhadap dia. Kita pun bingung juga kan. Kita kan nggak tahu kasus-kasus gini kan. eh, KPK yang tahu, penegak hukum yang tahu, mereka kan yang tahu. Tinggal kapan mau diungkap atau kapan disimpan, itu aja. Jadi PDIP itu jangan diperalat oleh Koni juga, ya. Jangan diperalat oleh Koni seolah-olah hebat akan dibawa ke Rusia, ya kan? Karena Nanti kan dibangun kesan selama ini Koni ini adalah seorang profesor, teman baiknya Presiden Putin gitu loh Bang. Jadi itu alah, yang Putin dimainkan itu oleh siapa? mereka kayaknya. Nah, itu kan harus dicek lagi. Mungkin sama anak-anak buah Putin pada level ke 10, 20 mungkin. Ya kan? Klaim-klaim kayak gini ngeri kita. Ya kan? Iya dong. Janganlah main percaya-percaya aja, ya. Banyak orang-orang tuh mengklaim seperti itu. Cuman kan orang diam aja, ngapain lah nanggapin yang gitu-gitu. Ya kan? Terus kalaupun misalnya dekat sama Putin, terus mau ngapain? Ya, Putin itu Bang. lagi pusing menghadapi NATO, Ukraina, Syria, Iran, segala macam persoalan Timur Tengah di mana-mana. Terus bicara soal Koni bawa berkas ini. Kita kan lalu apa ini? Soal pribadi lagi. Saya masih sehat kata Putin, belum sakit. Ya sedih juga sih Bang, akhirnya perkembangan dari kasus Hasto ini ya akhirnya membuat kita banyak ketawa sih Bang, jadi ya, gitu loh. Kasihan kan sebenarnya. Padahal ya di luar Hasto seperti yang Abang sebutkan nama-nama tadi, masih banyak tokoh-tokoh di PDIP itu yang tenang, yang berpikirnya jernih, objektif gitu ya kan. Kenapa sepertinya mereka tuh diam Bang? Justru yang banyak bicara ini justru dari faksinya Hasto. Makanya dalam politik itu, kenapa kita bikin ruang konsensus? Dalam politik itu kan ada konflik. Ya, Konflik itu kan diselesaikan dengan satu konsensus. ya. Ada rekonsiliasi dan konsensus. Menghasilkan win-win solution, kan gitu. Ya, ya. Ya kalau kita ini misalnya kekuatan kita cuma 20, ya solusinya kita cuma dapat 20. Yang lawan kita yang lebih kuat, dia dapat 80. Kan begitu, harus real dong. Iya, iya.
Jadi politik tuh nggak ada kalah menang pokoknya itu nggak ada, ya kan? Ya. Kan ada win-win solution. Jadi carilah, ya kan? Siapa yang dipersoalkan, siapa yang menjadi masalah. Menurut saya Jokowi itu sudah selesai masalahnya, ya kan? Kan kalau kita ungkap lagi kan persoalannya ini, aduh kita mundur lagi kalau menyangkut Pak Jokowi kan, itu. Apakah Pak Jokowi, nama-nama itu tidak berani bersuara? Mungkin mereka melihat sejauh ini suasana kebatinan Bu Ketum mungkin masih berpikir emosionalnya masih seperti yang terjadi sama Hasto. Jadi mereka nggak berani dulu untuk mengajak bicara Bu Ketum bagaimana menyelesaikannya secara lebih dingin gitu, Bang. Apa seperti itu mungkin, Bang? ya bisa jadi, artinya Ibu masih emosional, katakanlah kalau lebih lebih hebat lagi berkabung, Lagi berkabung. ya kan? Karena Hasto ini jadi tersangka, sehingga orang sungkan untuk mengajak ngobrol lebih sehat dan lebih tenang. Dan dia tidak ada orang yang sekarang bisa menjadi siapa yang bisa memberikan masukan, ya, untuk menyelesaikan masalah ini, gitu. Kalau dulu kan saya bilang itu seperti kita selalu ingat ada Pak Taufik Dimas, ya. Nah, sebenarnya sekarang tuh bisa ada Mbak Puan, ya kan gitu. Tapi kan tadi itu Puan dianggap faksi yang berbeda dengan Hasto. Ya, kan? Nah, itu jadi akhirnya situasinya jadi panas seperti ini. Jadi kalau menurut saya, tidaklah rekonsiliasi, konsensus, menghasilkan satu pandangan, satu jalan keluar, ya kan, apa yang harus dilakukan. Jadi jangan ngotot, kekuatan kita berapa, kan harus sih politik itu kan gitu. Jadi taktik strategi itu harus menghitung kekuatan, gitu loh. Jangan sampai nanti kalau kita dengan kekuatan kita kecil, ya, kita tetap ngotot, bisa jadi nanti dampaknya bukan hanya persoalan Hasto aja, PDI pun bisa surut, jangan-jangan bisa bubar.